Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai cara memisahkan campuran. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Nah, untuk memperoleh zat murni tersebut, penyusun campurannya harus dipisahkan. Nah, zat-zat dalam campuran tersebut dapat dipisahkan secara fisika. Nah, metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Untuk metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Nah, yang pertama yakni filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi atau penyaringan ini merupakan metode pemisahan yang paling sederhana. Selanjutnya yakni sentrifugasi. Nah, metode jenis ini sering digunakan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran memiliki ukuran sangat halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Nah, metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Selanjutnya yakni destilasi atau penyulingan. Nah, pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Nah, untuk prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Selanjutnya, kromatografi. Nah, metode pemisahan dengan cara kromatografi ini digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Nah, pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Nah, prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam satu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, untuk contohnya yaitu mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam suatu bahan makanan, mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan masih banyak lagi penggunaan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan cara kromatografi. Untuk jenis kromatografi lain adalah kromatografi lapis tipis dan kromatografi gas. Nah, selanjutnya yakni sublimasi. Prinsip kerja metode pemisahan campuran dengan sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas. Nah, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Untuk selanjutnya yakni tentang perubahan materi. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kalian perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu.
Nah, sifat-sifat benda sangat penting diketahui. Untuk apa? Untuk membedakan perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Nah, sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya yakni bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, dan massa jenis. Nah, untuk sifat kimia sendiri merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Demikian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.